Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedia Nita Rafika. Saya dari kelas PTIK 1A semester 1. Yang terhormat kepada Bapak Nanang Abdurrahman MKom selaku dosen pengampu penghantar teknologi informasi komunikasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga saya bisa mempresentasikan hasil kerja saya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para tabi'in-tabi'atnya, dan semua selaku umatnya, yang insya Allah kita dapat patuh pada jalannya. Amin amin ya rabbal. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya, yakni tugas mandiri pertemuan 1 tentang sistem informasi dan teknologi informasi. Baik, langsung saja. Nah, kita bahas pengertian sistem informasi dan teknologi informasi. Yang pertama, sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar dengan informasi yang diperlukan untuk pembagian atau pengambilan keputusan. Selanjutnya dari pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah hardware dan software, serta bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Menurut Haig and Kim pada tahun 1996, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu kita atau Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Oke. Nah, sebelum ruang lingkup sistem informasi dan teknologi informasi, izinkan saya untuk menyebutkan apa sih perbedaan antara sistem informasi dan teknologi informasi ini. Oke, perbedaan sistem informasi itu mencakup seluruh sistem di dalamnya untuk menyediakan informasi dan pengolahan informasi. Sedangkan teknologi informasi itu teknologi yang menunjang kegiatan dan aktivitas sistem informasi. Oke. Selanjutnya baru kita bahas ruang lingkup sistem informasi dan teknologi informasi. Nah, diskusi penting nih dalam pengembangan, pemanfaatan, dan studi tentang sistem informasi perlu didudukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan ilmu komunikasi, manajemen, dan teknologi informasi itu sendiri. Sebagai sebuah sistem informasi pada sebuah organisasi atau perusahaan menjadi bagian dari sistem pengambilan keputusan. Nah, dengan meletakkan sistem informasi ini sebagai bagian dari manajemen, dipahami bahwa sistem informasi bertujuan untuk memfasilitasi proses pengolahan organisasi secara harian, tercatat, dan memiliki kemampuan manajemen informasi secara tepat sesuai dengan metode bisnis atau mode bisnis yang berlaku pada sebuah organisasi. Nah, mempertimbangkan hal tersebut, maka sangatlah baik jika dikatakan bahwa setiap sistem informasi itu belum tentu dapat digunakan atau kompatibel jika diberlakukan secara generik untuk organisasi yang berbeda. Nah, organisasi dibandingkan dengan yang lain memiliki model bisnis yang berbeda. Nah, hal ini menyebabkan sebuah sistem informasi tidak bisa secara serta-merta diterapkan pada beberapa organisasi yang berbeda. Beberapa organisasi yang berbeda dapat menggunakan sistem informasi yang sama apabila memiliki kesamaan alur proses. Nah, salah satu ruang lingkup sistem informasi dan teknologi informasi ini, yang pertama itu sistem pendukung manajemen. Oke, kita bahas terlebih dahulu sistem pendukung manajemen ini. Oke, sistem pendukung manajemen, sistem ini pada lingkup pertama berfungsi sebagai sistem yang mendukung kerja dan kinerja manajemen secara keseluruhan.
Sistem informasi menjembatani kebutuhan manajemen akan adanya informasi menyeluruh terkait dengan pengolahan organisasi. Kemudahan akses pada level manajemen untuk mendapatkan informasi menyeluruh tentang proses pengolahan organisasi akan mempermudahkan proses pengambilan keputusan. Pada konteks ini, sistem informasi kemudian bernilai sebagai sistem dukungan pengambilan keputusan. Tidak sebatas itu, sistem informasi mempermudahkan proses dan kebutuhan untuk menyampaikan laporan secara cepat, terperinci, dan menyeluruh dari proses pengelolaan organisasi. Oke, yang kedua, ruang lingkup sistem pendukung operasional. Mohon maaf, yang kedua adalah sistem pengolahan pengetahuan dan informasi. Oke. Organisasi beroperasi dengan serangkai informasi dan pengetahuan mengenai hal tersebut. Organisasi hanya dapat berkembang apabila rantai suplai informasi dan pengetahuan antar pegiat atau pengelola dapat berjalan dengan lancar. Tanpa mekanisme ini, organisasi akan mengalami hambatan untuk berkembang hingga pada tataran yang lebih teknis dan harian, manajemen, dan koordinasi. Sistem informasi menjadi salah satu bagian dari pengolahan pengetahuan dan informasi dari sebuah organisasi. Tidak semata mengalirkan data, sistem. Ini idealnya dapat menjadi penghubung antara aktor dalam organisasi dalam transfer pengetahuan dan informasi. Oke, yang ketiga, itu adalah sistem pendukung operasional. Nah, sistem pendukung operasional ini pada tataran yang lebih praktis dan harian. Sistem informasi diharapkan dapat menjalankan fungsi-fungsi operasional pada level pelaksana langsung. Beberapa aspek penting pada tataran ini mencakup pelayanan pelanggan atau pengguna jasa, pencatatan harian, atau aktivitas yang dilakukan. Dengan masuknya bagian ini sebagai bagian dari lingkup sistem informasi, maka pimpinan organisasi dapat melakukan kontrol langsung atas kinerja di dalam organisasi. Nah, sistem informasi menjadi fasilitas pencatatan ya, pelayanan dan pelaporan secara sekaligus. Kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, di sini ada peran teknologi informasi komunikasi dalam bidang kesehatan nih, implementasinya ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai peranan TIK di bidang kesehatan. Pada perkembangan teknologi komputer atau informasi ini yang begitu besar, pesat telah menambah ke berbagai sektor termasuk dalam sektor bidang kesehatan ya. Oke, meskipun dunia kesehatan atau dan medis ini merupakan bidang yang bersifat information intensive. Oke, akan tetapi adopsi teknologi komputer relatif tertinggal. Sebagai contoh ya, ketika transaksi finansial nih secara elektronik sudah menjadi salah satu prosedur ya standar dalam dunia perbankan. Oke, sebagian besar rumah sakit di Indonesia baru dalam tahap perencanaan pengembangan billing sistem. Meskipun rumah sakit dikenal sebagai organisasi yang padat, model padat karya, tetapi investasi teknologi informasi masih merupakan bagian kecil. Di Amerika Serikat, negara yang relatif maju baik dari sisi anggaran, kesehatan maupun teknologi, informasi komunikasi atau informasi komputer, rumah sakit rata-rata hanya menginvestasinya itu cuma 2% ya untuk teknologi informasi. Di sisi lain, masyarakat menyadari bahwa teknologi komputer ini merupakan salah satu tool ya, atau menu gitu ya, penting dalam peradaban manusia untuk mengatasi sebagian lah masalah derasnya arus informasi. Di sini teknologi informasi dan komunikasi komputer adalah bagian penting dalam manajemen informasi. Di dunia medis nih, dengan perkembangan pengetahuan yang begitu amat cepat, kurang lebih 750.000 artikel terbaru di jurnal kedokteran dipublikasikan tiap tahun ya. Nah, dokter akan cepat tertinggal jika tidak memanfaatkan berbagai tools atau menu untuk mengupdate perkembangan terbaru. Selain memiliki
potensi dalam memfilter data dan mengolah menjadi informasi. Teknologi informasi ini mampu menyimpan dengan jumlah kapasitas jauh lebih banyak dari cara-cara manual. Nah, konvergensi dengan teknologi komunikasi juga memungkinkan data kesehatan di-share secara mudah dan amat begitu cepat. Oke. Perannya ya di bidang kesehatan itu banyak sih dari segi peran komputer ya. Kayak yang pertama kita bahas ini tentang bidang administrasi. Oke, dengan adanya komputer di dalam dunia administrasi nih ya, sangat membantu dalam penyimpanan, pengelompokan, dan pengolahan data. Tanpa komputer, rasanya akan tertinggal ya kalau misalkan bidang administrasi tanpa teknologi informasi komunikasi ini gitu. Akan sangat sulit sekali untuk memberi saat banyaknya data gitu, data-data pasien, stok obat, dan data-data lainnya yang dimiliki oleh rumah sakit gitu. Namun dengan adanya komputer atau teknologi informasi ini, memeriksa data pasien, stok obat, dan juga data keuangan rumah sakit akan mudah praktis untuk dilakukan. Dengan adanya penggunaan komputer dan sistem-sistem yang canggih di dalam sangat mempermudah gitu jalannya suatu sistem di rumah sakit tersebut akan lebih cepat lah bahasanya gitu ya. Selanjutnya peranan TIK di bidang kesehatan pada rekam medis. Nah, pasti sangat diperlukan ya dalam rekam medis ini dalam sebuah perusahaan, organisasi, seperti halnya rumah sakit ini. Oke, setiap kali kita mengunjungi seorang dokter atau pergi nih ya, kita ke rumah sakit, pasti saja kita mengisi formulir nih. Nah, informasi tentang kunjungan kita dan obat atau resep yang kita terima akan menjadi bagian dari salah satu atau lebih database nih tentang sejarah kesehatan pribadi kita. Di beberapa kantor praktik dokter, diagnosis dicatat pada kertas file folder, sedangkan kantor praktis lainnya mencatat pada komputer. Layanan kesehatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ini hanya mendapatkan perhatian dunia. Di sini, saya akan mencoba menuliskan bagaimana sebenarnya kesehatan tersebut dan bagaimana implementasi atau implikasi, tapi gimana ya, intinya teknologi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan itu. Nah, pengertian kesehatan sendiri itu sangat luas ya, di bidang pengetahuan baru tuh. Seperti halnya persilangan dari informasi medis, kesehatan publik, dan usaha berkaitan dengan jasa pelayanan dan informasi kesehatan yang dipertukarkan dan atau ditingkatkan melalui saluran internet dan teknologi berkaitan dengan Ganter gitu. Dalam pengertian lebih luas, kesehatan juga diartikan sebagai tidak hanya menggunakan teknologi pelayanan kesehatan ya, ininya kesehatan dalam bidang elektronika ya, gitu. Namun juga mencakup pengembangan sikap, perilaku, komitmen, dan tata cara berpikir untuk pengembangan pelayanan kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, pada bidang farmasi. Farmasi dalam bidang obat-obatan ya. Bidang obat-obatan komputer juga berperan sangat penting dalam farmasi ini. Misalnya, kita merekod resep nih dan dosis. Nah, serta penyimpanan data harga obat-obatan tersebut. Selain itu, adanya komputer dalam bidang farmasi juga membantu untuk mengelompokkan macam-macam obat nih berdasarkan kegunaannya, misalkan Panadol, Feminas, Ponstan adalah obat penahan rasa sakit kan ya. Oke. Nomor 4, mendiagnosa suatu penyakit. Nah, komputer dapat digunakan untuk menghasilkan foto yang lebih baik dari tubuh pasien. Misalkan nih, pada sinar X ya. Pada sinar X ini adalah teknik tradisional yang merekam bayangan gitu, 2 dimensi dari tulang pada film. Nah, computerized axial tomography juga dikenal sebagai CAT scan adalah serangkaian gambar sinar X ya, 2 dimensi nih yang digunakan dengan komputer untuk mendapatkan gambar 3 dimensi.
Oke. Dengan adanya komputer DNA yang sudah dirancang khusus nih dalam bidang kesehatan, mendiagnosa suatu penyakit bukan hal yang sulit lagi. Karena dengan menggunakan komputer akan lebih cepat tentunya. Mudah dan akurat untuk mengetahui nama dan jenis suatu penyakit. Oke, yang kelima yaitu memonitoring status pasien. Pasien sudah pernah datang nih atau baru pertama kali berobat, akan dengan mudah dilacak. Dengan adanya teknologi informasi komunikasi ini, data-data personal pasien juga dengan mudah dilihat. Selain itu, dokter ataupun perawat dapat melihat rekaman hasil periksa, keluhan dari riwayat penyakit sebelumnya yang pernah diderita si pasien nih. Keluhan dari riwayat penyakit sebelumnya pernah diderita pasien ya, oke. Nah, tanggal kedatangan pasien terakhir, terus rekod resep yang pernah diberikan, dan masih banyak lagi sih. Selanjutnya, peranan TIK pada penelitian ya. Oke, pada penelitian ilmiah yang sering kita lakukan dalam bidang kesehatan sangatlah bergantung pada penggunaan komputer ya kawan. Semuanya penggunaan komputer dapat memaksimalkan hasil penelitian karena dengan adanya komputer penelitian itu dapat ditelusuri lebih dalam dan lebih detail. Oke. Misalnya penelitian untuk mendeteksi bakteri atau virus, pendeteksian DNA dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang ketujuh nih, melihat dan menganalisa organ-organ tubuh bagian dalam manusia. Oke. Untuk dapat melihat organ tubuh bagian dalam manusia telah ditemukan begitu banyak alat canggih hari ini itu atau pada zaman sekarang nih pasti sangat canggih ya, udah mulai canggih itu peralatannya. Namun hampir seluruh alat tersebut masih bergantung nih pada perangkat komputer sebagai sarana untuk penyaluran data ataupun gambarnya. Oleh karenanya, komputer mungkin memiliki peran yang vital juga dalam melihat dan menganalisis organ-organ tubuh manusia tersebut. Oke. Sebelum ke contoh sistem komputer pada menganalisis organ-organ tubuh ya. Di sini ada dampak positif dan negatif nih. Melalui bantuan teknologi informasi komunikasi ini, kesehatan merupakan salah satu bidang yang paling menjanjikan ya untuk diingatkan. Para dokter di tempat-tempat terpencil dapat memanfaatkan teknologi informasi komunikasi nih untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman profesional tanpa sejawatnya dari lembaga rujukan di perkotaan. Nah, dampak negatifnya ada ya, maraknya penggunaan peralatan teknologi ini dan komunikasi yang bekerja serta cepat menimbulkan masalah tersendiri bagi kesehatan manusia. Penggunaan gelombang, nah, dari penggunaan gelombang elektromagnetik ini pada frekuensi tinggi dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan pada tubuh manusia seperti rasa pusing gitu, dan mual. Contohnya kan ya, dalam pemasangan WiFi nih, pemasangan WiFi kan besar ya, elektromagnetik itu besar sekali. Jadi ketika tiap rumah atau tetangga kita nih banyak yang memasang WiFi. Nah, WiFi itu kan elektromagnetik itu sangat besar. Jadi kemungkinan dari situ memungkinkan intinya banyak frekuensi tingginya gitu. Dan kesehatan juga kan kalau kayak gitu. Baik. Kita lanjut lagi ke contoh penggunaan sistem komputer untuk menganalisis organ-organ. Oke, di sini ada CAT. CAT berguna untuk menggambar struktur otak dan mengambil gambar seluruh organ tubuh yang tidak bergerak dengan menggunakan sinar X. Kedua ada DCR. Itu untuk melihat gambar dari berbagai sudut organ tubuh secara bergerak ya. Terus ada SPECT. Ini berguna untuk mendeteksi partikel-partikel tubuh yang ditampilkan dalam bentuk gambar ya. Terus PET
merupakan sistem komputer yang menampilkan gambar yang menggunakan isotop radioaktif. Terus ada NMR, yaitu teknik mendiagnosa dengan cara memagnetikan nukleus atau pusat atom dari atom hidrogen. Nah, ada USG. USG ini kita temukan biasanya pada ibu hamil ya, memeriksa kehamilannya. Nah, USG ini suatu alat dalam dunia kedokteran yang memanfaatkan gelombang ultrasonik, yaitu gelombang suara yang memiliki frekuensi yang tinggi dari 250 Hz sampai 2000 Hz, yang kemudian hasilnya ditampilkan dalam layar monitor berupa gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Ketujuh ini ada CT scan ya, helical CT scan. Ini untuk memeriksa organ tubuh secara komputerisasi dengan pemotongan transferal, koronal, dan sagittal, paling kecil jarak antara potongan 3 mm. Kedelapan yaitu MRI, adalah alat untuk memeriksa organ tubuh secara komputerisasi dengan potongan transversal, koronal, dan sagittal. Oke, selanjutnya ada klasifikasi sistem teknologi informasi ya. Nah, yang pertama ini menurut departemen. Menurut departemen dalam perusahaan bisnis, teknologi dibedakan atas sistem informasi akuntansi yang menyediakan informasi dan transaksi keuangan. Kedua, sistem informasi pemasaran menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian pasar, dan lain sebagainya. Ketiga, sistem informasi produksi digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, menurut dukungan terhadap people management. Oke, ada sistem prosesan transaksi ya. Adalah bagian dari sistem informasi yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Keduanya, sistem pendukung keputusan. Ini dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan ya dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ketiganya, sistem informasi eksekutif adalah salah satu sistem manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar yang relevan. Oke, lanjut. Menurut fungsi sistem, yang pertama, ini embedded IT system merupakan sistem teknologi informasi yang melekat pada produk lainnya. Contohnya PCR. Terus yang kedua, dedicated IT system adalah sistem teknologi informasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus ya. Contohnya pada ATM. 3, general purpose IT system. Nah, sini digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang bersifat umum ya, contohnya personal komputer atau PC yang merupakan peralatan yang dipakai di rumah sakit atau perkantoran untuk mencatat pengeluaran, melakukan perhitungan statistik, membuat dokumen, ataupun untuk belajar. Nah, lanjut. Menurut ukuran ya, nah ada superkomputer, ini jenis komputer yang memiliki kecepatan proses paling cepat ya. Terus ada mainframe, atau disebut komputer besar, merupakan jenis komputer yang digunakan pada perusahaan skala besar untuk menangani pemrosesan data dengan volume yang sangat besar. Selanjutnya ada mini komputer. Nah, mini komputer ini adalah komputer mini, kelas komputer multi-user dalam spektrum komputasi berada di posisi menengah ya, di bawah kelas komputer mainframe. Selanjutnya workstation. Nah, workstation ini adalah komputer yang memanfaatkan jaringan untuk menghubungkan komputer tersebut dengan komputer lain atau komputer tersebut dengan server. Ada microkomputer. Ini sebuah kelas komputer yang menggunakan mikroprosesor ya sebagai CPU utamanya.
Nah, mikrokomputer ini dapat dibedakan menjadi beberapa ya, ada 6 ya. Yang pertama itu desktop PC, tower PC, laptop, notebook, phantom, handheld PC, PDA. Selanjutnya ada controller. Adalah sebuah chip terintegrasi yang biasanya menjadi bagian dari sebuah embedded computer sistem Indonesia untuk melakukan satu atau lebih fungsi khusus yang real time ya. Ini dipasang pada peralatan elektronik cerdas. Ada client server, ada suatu bentuk arsitektur di mana klien adalah perangkat yang menerima, yang akan menampilkan dan menjalankan aplikasi. Dan server ini adalah perangkat yang menyediakan dan bertindak sebagai pengelola aplikasi data dan keamanan. Oke, lanjut. Nah, klasifikasi berdasarkan generasinya ya. Komputer generasi pertama itu pada tahun 1940 sampai 1959. Ciri-cirinya itu pada generasi ini komputer masih banyak mengeluarkan panas. Kedua, menggunakan komponen elektronik ya yang terbuat dari tabung hampa udara atau akuntum. Ketiga, program dibuat dalam bahasa mesin. Dan program ini tersimpan dalam memori komputer ya. 4, untuk mengoperasikannya perlu membutuhkan kekuatan listrik yang cukup besar. Kelima, kapasitas yang disediakan untuk menyimpan data sangat kecil dan terbatas. Keenam, programnya masih menggunakan bahasa mesin dengan menggunakan jembatan dalam urutan tersebut ya. Intinya dari menggunakan kode 0 dan 1 dalam urutan tertentu gitu. 7-nya itu mempunyai ukuran atau bentuk yang sangat besar, sehingga diperlukan sebuah ruangan yang sangat cukup besar atau lebar hanya untuk meletakkan komputer ini gitu. Kedelapan, orientasi utama pada aplikasi bisnis. 9, menggunakan sistem luar magnetic tape dan magnetic disk. Oke. Lanjut ya. Nah, ini berdasarkan generasi komputer generasi kedua ya, 1999 sampai 1994. Nah, ciri-cirinya itu banyak tuh. 1, program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi. Tuh, high level language seperti Fortran, COBOL, ALGOL. 2, kapasitas memori utama sudah lumayan besar. 3, menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. 4, kemampuan melakukan proses real time dan role sharing. 5, sirkuitnya adalah transistor. 6, ukuran fisik komputer ini lebih kecil dari generasi pertama. 7, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, berorientasi pada bisnis dan teknik. 9, proses operasi sudah cepat. Berdasarkan generasi komputer generasi ketiga, tahun 1964 sampai 1970. Ciri-cirinya banyaknya ada 10. Yang pertama, karena menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. 2, kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Ketiga, peningkatan dari sisi softwarenya. Keempat, kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter. Sebelumnya hanya puluhan ribu saja. Oke, selanjutnya nomor 5, menggunakan media penyimpanan luar disket magnetik atau external disk ya, yang sifat pengaksesannya datanya itu secara acak dengan kapasitas besar. 5, pengguna listrik lebih hemat gitu dari sebelumnya. Kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking nih. Nomor 7, telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Harganya semakin murah juga sih. Terus kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Tuh, nah dari contohnya generasi ketiga itu kayak IBM
360, Univac 1108, Univac 9000 gitu, dan masih banyak lainnya. Oke. Nah, berdasarkan generasi komputer generasi keempat ya, tahun 1970 sampai 1980. Ciri-cirinya menggunakan large scale integration atau LSI yang dapat membuat ratusan komponen, central processing unit, memori, dan kendali input atau output dalam sebuah chip ya. Pada tahun 1980-an, very large scale integration atau FLSI dapat memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Banyak ya? Dalam sebuah chip tunggal. Yang dapat meningkatkan jumlah tersebut menjadi ratusan juta ya, atau jutaan lah gitu. Kedua, dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer gitu. Tiga, sudah menggunakan sistem operasi Windows yang pertama. Keempat, pabrik yang memproduksi IBM, BUROGHS ya, Honeywell, Intel ya. Oke. Lanjut. Nah, komputer generasi kelima nih, tahun 1980 hingga sekarang ya. Ciri-cirinya itu satu, kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Kedua, model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasi banyak CPU untuk bekerja secara serentak. Tiga, teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektroniknya, aliran elektronik ini pada sebuah teknologi itu ada hambatan apapun yang nantinya dapat memecahkan atau mempercepat kecepatan informasi. Oke, lanjut. Nah, komputer generasi pada komputer generasi ke-6 nih, komputer masa depan. Komputer masa depan kita, robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan ya. Gitu. Sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang ini yaitu mikrooptik serta input output radio input output audio gitu yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Nah, ahli-ahli sains komputer sekarang juga sedang mencoba merancang gitu. Merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan dan pembuatan program oleh pengguna. Komputer tanpa program mungkin membentuk ciri utama generasi komputer yang akan datang ya gitu. Lebih ya, wow, ya seperti itu. Nah nih, berdasarkan generasinya, kemungkinan komputer masa depan. Ya, tahu bentar ya. Oke, bentar ya. Komputer masa depan. Satu nih, lebih canggih tentunya. Dan lebih murah. Dan memiliki kemampuan diantaranya melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Kedua, kecerdasan untuk memprediksi sebuah kejadian yang akan terjadi, bisa berkomunikasi langsung dengan manusia, dan bentuk itu semakin kecil ya. Yang jelas komputer masa depan akan lebih menakjubkan bagi kita semua yang ada di sini, yang ada di dunia. Pasti akan lebih wah gitu deh. Ya. Lebih wah. Oke. Terima kasih. Itulah presentasi saya mengenai sistem informasi dan teknologi informasi dalam mata kuliah Penghantar Teknologi Informasi Komunikasi yang dimana dipimpin oleh dosen pengampu kita yaitu Bapak Nanang Abdurrahman M.Com. Semoga presentasi saya bisa dipahami, bisa bermanfaat juga buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dari presentasi saya kali ini. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.